WhatsApp ataupun bisa juga sebetulnya ya kalau yang berdekatan alamat dengan rumah, gitu. Sebetulnya boleh-boleh aja ke kampus, gitu ya. Bapak nanti ada jadwal kalau kampus gitu ya, kalau prodi sih ada jadwal piket. Gitu ya. Kalau dengan dosen itu bergantung kesepakatan sih kalau ingin bertemu ya. Apa itu konsultasi ya, tentang pembelajaran atau hal yang lain sebetulnya silakan saja gitu. Namun satu hal tidak boleh berbondong-bondong ke kampusnya juga ya. Walaupun beberapa orang ya paling juga nanti sistem layanannya bergantian sebetulnya gitu. Nah itu hal yang memang apa ya harus disepakati lah gitu. Kita selaku warga Unpas gitu. Jadi Anda berkomunikasi silakan saja kan gitu. Itu kemudian perihal perkuliahan karena memang suasana kondisi COVID-19 gitu. Jadi berdasarkan yayasan dan rektorat karena perkembangan COVID belum kelihatan membaik. Jadi keputusannya untuk semester sekarang ya semester genap tahun akademik 2020-2021 kita masih tetap cara daring gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara daring ini yang Bapak harapkan semua mahasiswa gitu ya, dari mulai angkatan bawah sampai angkatan atas tetap semangat mengikuti perkuliahan gitu. Dan tidak perlu khawatir terkait dengan masalah akademik gitu ya. Karena kita di FKIP ada namanya tim IT dan juga tim e-learning gitu. Mereka insya Allah ya membantu para mahasiswa gitu. Ya. Bahkan yang lebih merujuk lagi ada admin kelas gitu ya. Jadi kalau ada hal yang memang berkaitan dengan perkuliahan ya silakan. Nah, jadi intinya tidak perlu ragu, tidak perlu ada perasaan semacam perasaan takut atau apa gitu ya. Silakan, yang penting Anda mau berkomunikasi gitu. Ya. Khususnya informasi akademik ya. Yang penting kuncinya itu harus berkomunikasi dengan siapapun, silakan berkomunikasi dengan prodi, dengan dosen wali ya, utamanya dengan dosen wali ya. Dengan dosen-dosen prodi ya silakan Anda berkonsultasi lah gitu ya. Karena kadangkala kalau mahasiswa baru ada istilah apa ya, ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan dan lain-lain itu. Nah, Anda kan masuk kuliah itu tentu ada Bapak dan Ibu ya di situ ya. Siapa yang disebut Bapak Ibu? Ya tidak lain adalah dosen wali gitu. Anggap saja dosen wali itu ibu kalian ya. Anggap saja dosen wali itu bapak kalian juga kan gitu ya. Jadi silakan. Nah, jadi kalau ada masalah itu apa ya istilahnya itu, jangan dimakan sendiri gitu ya kalau istilah bapak. Silakan Anda selesaikan itu. Nah, itu masalah perkuliahan ya. Nah, masalah lain itu ya, Bapak sih hanya menganjurkan step by step setiap Anda memasuki semester ya, khususnya untuk nilai. Nah, untuk nilai ini nih harusnya bereskan pada semester itu juga gitu ya, jangan berlarut-larut dibiarkan gitu. Nanti Anda kelimpungan atau kerepotan pada saat mau sidang ujian nilai masih bolong-bolong. Jadi saran Bapak dari sekarang biasakan mengurus nilai itu pada semesternya, jangan dibiarkan berlarut-larut sampai mau pas sidang baru diurus, itu tidak benar gitu ya. Dan tak kalah penting juga Bapak juga diberikan
titipan ya dari Ibu Wadek 2 gitu. Mohon kepada adik-adik mahasiswa semua gitu. Nah, tolong diperhatikan ya masalah kontrak kredit dan juga masalah DPP. Karena segala operasional ya dari sana sebagai dasar utamanya gitu ya. Segala sesuatunya berjalan dengan perhitungan secara operasional lah, itu penting kan. Nah, karena di FKIP menurut informasi luar biasa. Itu saya kira itulah obrolan pesan dan pesan-pesan dari Bapak selaku prodi gitu. Itu hanya sebagian kecil ya informasi dari Bapak kan gitu ya. Nanti kurang lebihnya Anda bisa langsung ya, bisa hubungi kami atau dosen kami. Saya kira itu Pak Moderator, hanya sedikit mengisi waktu ya apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Moderator. Saya kembalikan waktunya. Silakan. Mohon atur nuhun Pak. Bincang-bincang santai heula. Ya tadi. Mohon paminten mengenai Makasih Pak. mohon ya prasnya Paknya eta mengenai DPP panginten bagi yang masih ada tunggakan pangintennya Paknya. Betul. Gitu. Mohon Ya, untuk segera dibereskan gitu untuk kelancaran perkuliahan, walaupun kita sekarang masih menggunakan perkuliahan secara daring, secara Moodle, LMS, kita menggunakan LMS, Learning Management System, yang sudah disiapkan oleh FKIP Universitas Pasundan, gitu, sebagai salah satu solusi untuk tetap melakukan perkuliahan selama pandemi ini. Berarti kita sudah melakukan perkuliahan secara daring ini perantos 3 semester pangintennya banyak. Ya, terus. Mohon tos 3 semester panginten menginjak tahun kedua seperti itu pada akademik. Tapi mudah-mudahan selepas Ramadan di semester nanti pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi di kampus tercinta pangintennya banyak. Amin. Amin, Pilih badai amin, di Allah ya kawitan. Rabbal Alamin, amin. Gitu. Pilih badai di kawitan, eta panitia. Dicukupkan saja Pak bagi panitia. Mungkin boleh saja bincang-bincang dulu. Kalau yang terdaftar jadi peserta, Adit, Bintang, berapa mahasiswa yang sudah mendaftar? Yang ikut mendaftar. Maaf Kang, nggak ada suaranya. Untuk mahasiswa yang terdaftar sekitar 300 Pak, kurang lebih. Oh, jadi ada 300 mahasiswa sebenarnya Pak Jaka. 300 anu ya. daftar 300. Ayeuna nu tos lebat kajum 184 gitu. Tapi tos ayeuna masih seueur keneh nu lebat gitu. Iya. Mohon. Informasikan aja segera itu, segera masuk. Ini yang menjadi peserta itu kan seluruh mahasiswa ya gitu.
Terus para pimpinan diundang. Kalau dosen-dosen kita PGSD diundang nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Misalnya, Izin menanggapi. Kebetulan kemarin itu hari Jumat dari pihak KBB baru mengabarkan ke himpunan ada memang ini dari aktivitas himpunan sendiri bukan berarti tidak mengundang dosen atau pimpinan dari dosen, tetapi ini di lingkungan prodi juga gitu. Kemarin saya menginfokan ke Bapak juga hari Sabtu kemarin, dan saya harap Bapak juga gitu menginfokan ke pihak-pihak pimpinan prodi, dan kenapa kita tidak mengundang dari pimpinan fakultas, karena memang dari fakultas juga sedang ada acara LKMM gitu, Pak. Ya, mungkin Pak sedikit menambahkan dari saya, karena saya mengkonfirmasi Pak Wabub untuk hadir di acara ini. Kebetulan kita dari jauh-jauh hari menghubungi Pak Wabub untuk menghadiri acara dan menjadi pemateri di agenda sekarang, Pak. ya. Namun konfirmasi dari pihak Pak Wabub pun baru bisa mengkonfirmasi hari Jumat, Pak. Sedangkan kami mengagendakan ini seharusnya telah dilaksanakan Sabtu pada tanggal 13 Februari. Ya, bentrok Sabtunya ya. Ya, karena Pak Wabub ada agenda lain di tanggal tersebut, Pak. Jadi dari pihak Pak Wabub pun mengkonfirmasikan untuk hari Minggu dari sekarang. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi untuk undangan ke dosennya pun kita tidak langsung mengkonfirmasi ke dosen gitu, karena ditakutkan merasa terdadakan sama sekali gitu, Pak, karena Amin 1 gitu untuk mengundangnya. Mungkin seperti itu, Pak. Sebetulnya kalau prinsip Bapak sih ya, walaupun terlambat gitu, tapi ada undangan gitu ya, walaupun terlambat itu, karena yang sudah juga gitu, banyak juga para dosen menanyakan ke Bapak gitu, kenapa kami nggak diundang gitu loh, maksud Bapak itu ya. Soal masalah hadir tidak hadir mah itu kan semacam keikhlasan dan kebijakan masing-masing dosen ya, soal kehadiran mah. Jadi dalam hal ini kita harus selalu berpikir positif gitu. Ya, soal hadir tidak hadir nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap bisa menjaga silaturahmi. Jangan sampai ditanya oleh para dosen PGSD kenapa kami nggak diundang. Itu saja sih ya. Ini mah saran masukan gitu ya. Karena kalau prodi yang mengundang, ini kan bukan acara prodi, walaupun memang ini bagian dari prodi gitu ya. Tapi alangkah baiknya undangan itu langsung dari penyelenggara gitu. Prodi mah sifatnya mengetahui dan mensupport gitu ya. Dan Bapak yakin pasti ini muncul kenapa kami nggak diundang, sedangkan di grup prodi saja semacam brosur atau apa sudah tayang itu. Dikira Bapak sudah diundang, sudah hadir nggak jadi masalah. Itu saja sih ya. Harapan Bapak gitu. Nggak apa-apa, telat juga kan belum berjalan ini juga. Gitu ya. Kalau tidak, kalau misalnya diizinkan soal hadir nggak hadir akan Bapak coba konfirmasikan gitu. Terkait hal ini gitu ya. Mudah-mudahan ada yang masuk juga sih. Baik, Pak, hatur nuhun, Pak. Ya.
Hai guys, Assalamualaikum. Masih bingung cari kampus buat kuliah di mana? FKIP Unpas pilihannya. Daftarnya bisa di rumah. Kampusnya terakreditasi A. Program studinya banyak yang terakreditasi A juga loh. Ada 7 program studi di FKIP Unpas. Yang pertama, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kedua, program studi Pendidikan Ekonomi. Ketiga, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Keempat, program studi Pendidikan Biologi. Kelima, program studi Pendidikan Matematika. Keenam, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan yang terakhir, program studi Pendidikan Profesi Guru. Nah, buat kalian yang mau kuliah, cara daftarnya gampang banget loh. Cek dulu jadwal pendaftaran mahasiswa barunya ya guys. Nah, setelah itu, tinggal buka website dan ketik
www.fkip.unpas.ac.id. Kemudian pilih jalur masuknya. Biar lebih gampang, scan barcode ini ya guys. Atau kalian juga bisa menghubungi kami melalui Instagram di fkipunpas- atau Facebook di fkipunpas, atau melalui narahubung di 0822 191 85874 atau 081 22 19 578 26. FKIP Unpas, the real choice for every generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan. Sama. Sudah dikonfirmasi 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin berbicara. Waalaikumsalam. Ya, mangga silakan. Mengenai pemateri, Pak Wabub, sekitar 10 menitan lagi, Pak, hadir. Ya, kita tunggu Beliau aja. juga sudah Mas Bu, terakhir selamat lagi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama perkenalkan diri Bapak. Nama lengkap Bapak Dr. Andes Haji Jaka Permana MM MPD. Bapak dipanggil sehari-hari dengan sebutan Pak Jaka. Bapak di sini adalah selaku Ketua Program Studi PGSD FKIP Unpas. Selain Bapak selaku program studi, Bapak juga mengajar ya, baik itu mengajar di semester ganjil ataupun di semester genap. Beberapa mata kuliah yang Bapak ampu diantaranya yang pertama adalah strategi belajar mengajar SD, kemudian juga sumber dan media pembelajaran SD, dan juga Bapak mengajar di sini model-model pembelajaran SD, termasuk juga mata kuliah kewirausahaan, dan yang terakhir Bapak juga mengajar TIK. Nah, itu adalah beberapa mata kuliah yang Bapak ampuh. Kemudian Bapak atas nama Prodi mengucapkan selamat datang, selamat hadir ya bagi mahasiswa angkatan 2020 di kampus FKIP Unpas, khususnya di program studi PGSD. Karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, Bapak bersaran tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap semangat untuk mahasiswa baru program studi PGSD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Indriani, SPD MPD. Saya sebagai salah satu dosen di program studi PGSD FKIP Unpas, sekaligus sebagai sekretaris program studi PGSD FKIP Unpas. Di Prodi PGSD FKIP Unpas, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya konsep dasar matematika, pembelajaran tematik 1, statistika penelitian pendidikan, dan karya tulis ilmiah. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di program studi PGSD FKIP Unpas. Bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di kampus FKIP Unpas Jalan Taman Sari. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Yeye Sukmaya MPD, panggilan di kampus Abah. Abah mengajar beberapa mata kuliah. Yang pertama adalah kurikulum pembelajaran sekolah dasar, kemudian mata kuliah budaya Sunda, kemudian mata kuliah perspektif budaya global, dan mata kuliah pendidikan keterampilan. Demikian, selamat datang, jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Misaul. Saya sebagai dosen PGSD FKIP Unpas yang sudah bergabung cukup lama sekitar 10 tahun. Mata kuliah yang saya ampu adalah inovasi pendidikan, tematik 2, dan tematik 5. Kepada para mahasiswa baru PGSD, saya ucapkan selamat bergabung dengan PGSD Unpas. Tetap semangat di dalam kondisi COVID-19 2020. Semangat! Mari kita jadikan PGSD yang nanti bunda dan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita perkenalan, nama Ibu Umur Murfiah, mengampu mata kuliah Psikologi Guru dan Pembelajaran Tematik 5 untuk semester ini. Ibu ucapkan selamat datang pada kalian mahasiswa baru. Terima kasih di masa Covid ini tetap jaga kesehatan, jaga semangat, juga jangan lupa 3M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmiati. Saya salah satu pengajar di PGSD FKIP Unpas. Adapun mata kuliah yang saya ampuh, yang pertama landasan pendidikan, yang kedua strategi pembelajaran SD, dan yang ketiga dasar IPA SD dan Lab. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar PGSD FKIP Unpas. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Madam Baima. Saya dari dosen PGSD FKIP Unpas. Saya mengajar mata kuliah profesi pendidikan untuk mahasiswa baru. Selamat datang dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berkenalan. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriya. Saya adalah dosen di PGSD FKIP Unpas. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah pengelolaan kelas, media dan sumber pembelajaran SD, kemudian model pembelajaran SD, serta metodologi penelitian pendidikan. Mudah-mudahan kalian senang kuliah di sini, selamat mengikuti perkuliahan, dan selamat datang di PGSD Unpas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Indriani. Saya di sini jabatannya sebagai dosen di PGSD Universitas Pasundan. Saya mengajar pada mata kuliah konsep dasar IPS SD, tematik 1 dan tematik 6. Saya ucapkan selamat datang dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siti Solihah Nurfaidah. Saya dosen pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pasundan. Saya mengajar psikologi pendidikan. Selamat datang kepada calon mahasiswa PGSD Universitas Pasundan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Aceh Proni Hamdani MPD. Saya adalah salah satu dosen PGSD FKIP Universitas Pasundan. Jabatan saya adalah sebagai Ketua Divisi Jurnal UPT Publikasi Ilmiah Universitas Pasundan, dan saya sebagai Ketua UPT Akreditasi untuk FKIP Unpas. Kemudian saya juga adalah admin Turnitin untuk FKIP Universitas Pasundan. Kemudian pesan saya kepada para mahasiswa sekalian untuk menjaga motivasi kalian, dikarenakan kedepannya itu pasti akan banyak tantangan-tantangan yang akan menghadapi kalian. Terima kasih, sukses selalu, selamat
Saya ucapkan selamat datang Bapak Hengki Kurniawan. Assalamualaikum Pak Hengki. Ya, maaf terlambat teman-teman, baru Zoom meeting juga. Assalamualaikum Pak. Di sini ada Pak Kaprodi. Silakan Pak Kaprodi menyapa Bapak Hengki Kurniawan. Assalamualaikum Pak Hengki. Alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam, salam hormat Pak Kapro. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih sudah bisa hadir. Kami Bapak, terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama. Kumaha damang Pak Hengki. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baru saja selesai Zoom meeting dengan teman-teman Kembara, keluarga besar mahasiswa Bandung Barat baru selesai, jadi agak sedikit terlambat. Ya, terima kasih Pak. Panginten di Kawitan panitia kumaha? Biasa di Kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Nama saya Aji Nugraha selaku MC ya. Langsung saja dimulai. Puji dan syukur panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara virtual ini. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum memulai acara, saya ada informasi ya untuk angkatan 2020. Nanti setelah acara ini, teman-teman jangan dulu keluar ya, karena ada calon ketua umum yang memaparkan visi dan misinya. Sekali lagi saya bicarakan untuk tahun 2020. Dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom ini dikarenakan dan misinya. Nah, untuk acara selanjutnya kita yaitu Bapak Taufik Dahlan. Untuk Bapak Taufik. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ilal yaumidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa aidon la in syakartum ta'jidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bandung Barat, Bapak Hengki, yang akan silaturahmi Pak Abdi Taufikullah Dahlan, dosen PGSD FKIP Universitas Pasundan. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat, yang umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat Pak. Juga yang terhormat Bapak Ketua Program Studi PGSD FKIP Universitas Pasundan, Bapak Dr. Andes Jaka Permana MMMPD yang sudah menyempatkan kehadirannya untuk mengikuti acara ini. Juga yang terhormat Bapak Ibu dosen PGSD FKIP Universitas Pasundan, juga yang terhormat teman-teman semua mahasiswa PGSD FKIP Universitas Pasundan beserta tamu undangan. Jadi Pak Hengki, ini adalah para penerus bangsa Pak Hengki. Jadi 10 tahun, 20 tahun ke depan, mereka yang akan melanjutkan estafet pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di sekolah dasar, Bapak Hengki.
Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat. Ya, hari yang cerah ini, saya harap semuanya teman-teman sudah siap menerima materi yang sangat luar biasa dan juga dari pemateri yang sangat luar biasa. Untuk bahasan tema ini mengenai kepemimpinan di era globalisasi, leadership is no action, not position. Juga dari pemateri yang tepat sekali, Bapak Hengki Kurniawan, saya baca CV-nya dari awal. Nama Bapak Hengki Kurniawan Cofa, jabatan Wakil Bupati Bandung Barat ketiga. Bapak, saya juga sebagai warga Bapak, Pak. Di Parongpong, Bandung Barat, Pak. Dan teman-teman juga ada sebagai warga Bapak juga. Kami doakan kepemimpinan Bapak mudah dalam kelancaran, Pak. Tempat tanggal lahir Blitar 21 Oktober 1982. Pekerjaan sebagai aktor, model, dan politikus kebangsaan Indonesia. Karir politik aktif di Partai Demokrat tahun 2018 sampai 2019. Kemudian di PDI Perjuangan 2019 sampai sekarang. Dilihat di sini pendidikan formal SD sampai SMA di Blitar, riwayat jabatan Wakil Ketua Karang Taruna Blitar, Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP Gerakan Muda Nasional, Paskibra Nasional tahun 1999, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, periode 2018 sampai sekarang. Pengalaman bekerja luar biasa sekali. Saya membaca di sini, membintangi beberapa sinetron, Bapak, juga layar lebar dan FTV. Seperti itu. Kepada Bapak Hengki, saya persilakan. Boleh kasih tepuk tangan buat Bapak Hengki untuk semuanya. Ya, hatur nuhun, Pak dosen. Parongpong bagaimana kabarnya? Hujan atau gerimis atau terang? Posisinya sekarang lagi cerah, Pak, sesuai dengan keadaan Bapak yang membawa kebahagiaan bagi kami, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita sepanjang Zoom meeting ini kita mengalir saja ya, nanti kita ngobrol, diskusi saja ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah ilahi Robbi pada siang hari ini ya. Cuacanya bagus sekali ya. Kita mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus yang sedang viral saat ini ya, virus COVID-19. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak dosen, terima kasih atas undangannya. Pak Kaprodi tadi ya hadir ya. Dan juga teman-teman semua yang tentu saya banggakan, tentu saya cintai. Terima kasih atas undangannya. Suatu kehormatan ya, kebahagiaan bisa bergabung di acara Zoom ini. Nah, tapi sebelumnya saya berharap ya saya selalu ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga diri ya dengan menerapkan protokol kesehatan ya, karena kasus COVID-19 ini terus meningkat. Ya, alhamdulillah saja ya saat ini Bandung Barat itu Pak dosen kita sudah tidak zona merah ya. Tetapi kita harus tetap waspada. Saya berharap juga teman-teman semua yang hadir di sini ikut memberikan edukasi ya barangkali ya, ikut mengingatkan keluarga kita, masyarakat mengambil bagian dari solusi gitu ya, agar virus ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Rindu gitu ya, rindu dengan
tatap muka langsung, baik itu di dunia pendidikan, kita juga rindu berkegiatan bersama teman-teman semuanya secara langsung, tidak virtual. Nah, hari ini saya diminta untuk menjadi keynote speaker terkait kepemimpinan di era globalisasi. Nah, kalau menurut saya pemimpin di era globalisasi atau milenial saat ini ya, seperti yang tadi dikatakan Pak dosen, memang dibutuhkan pemimpin yang mau action, pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang mau berjuang, berkorban, pemimpin yang ya bisa bekerja sama ya, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk memberikan solusi, ya, solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, pemimpin di era globalisasi ini juga harus pemimpin yang inklusif, ya, mau mendengar, ya, kemudian tidak baper saat dikritik, ya, justru jadikan kritik itu sebagai barangkali perbaikan dalam diri kita. Nah, hal seperti itu tadi ya, mungkin saya tambahkan juga, kepemimpinan di era globalisasi ini harus mempunyai mental yang kuat, semangat juang yang kuat, karena tantangan ke depan, menurut saya Pak dosen, teman-teman semua, tantangan ke depan ini akan semakin berat ya. Ya, mulai dari informasi yang begitu bebas, terus juga adanya radikalisme, komunisme, meskipun ya komunisme untuk saat ini mungkin tidak terlalu relevan, tapi memang kita harus tetap berhati-hati. Nah, tugas teman-teman semuanya ya kita harapkan bisa menjadi agen-agen perubahan. Ya, tadi Pak dosen di awal mengatakan bahwa estafet kepemimpinan ini ada di tangan kalian. Masa depan bangsa dan negara ini ada di tangan kalian. Oleh sebab itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki mental yang kuat, ya, bisa memberikan solusi. Pemimpin di era globalisasi atau era milenial ini, ya, menurut saya ya, mungkin teman-teman juga mungkin bisa menambahkan, ya, pemimpin yang harus bisa menjawab tantangan zaman, ya. Kembali lagi saya sampaikan, tantangan ke depan sangat berat. Bung Karno pernah mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Nah, mungkin kita sering dengar ya, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa kalian sendiri. Nah, kita mungkin bisa ambil kesimpulan, setelah penjajah pergi memang banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi ya, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan ya persatuan dan kesatuan bangsa ya. Perbedaan-perbedaan pemikiran, perbedaan-perbedaan pilihan, bahkan pilihan politik ya, itu bisa mengganggu persatuan dan kesatuan kita. Kemudian ketimpangan-ketimpangan yang kita alami saat ini bisa disebabkan oleh ulah dari bangsa kita sendiri. Ya. Bukannya maju, tetapi malah mundur dan kita jadi melawan satu sama lain. Kalau perbedaan-perbedaan ini sudah tidak jadi masalah ya, dan kita mempunyai cita-cita yang sama ya, barulah kita bisa bergerak maju. Menurut saya seperti itu. Nah, pemimpin di era globalisasi atau di era milenial saat ini ya, tentu menurut saya Pak dosen dan teman-teman, pemimpin yang satu mau melayani tadi, kemudian inovatif, kreatif, dan mau kolaborasi. Nah, tiga hal ini yang menjadi
ya mungkin bisa disebut kunci sukses atau bisa menjadi pedoman dalam diri saya gitu, bahwa 3 hal ini penting untuk ada dalam diri kita, yaitu inovatif, kita harus kreatif, kita harus mau berkolaborasi atau mungkin bergotong royong lah, salah satu yang merupakan juga gagasan dari Bung Karno. Apalagi kondisi COVID kemarin ya, kita harus bersama-sama, tanpa gotong royong mungkin kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi ya, terutama adalah masalah ketimpangan sosial gitu ya, masalah sosial dampak dari pandemi ya. Jadi dibutuhkan pemimpin yang mau merangkul, mau bergotong royong. Karena kita ya sebagai pemimpin daerah gitu ya, kita itu bukan Superman ya. Kita itu bukan superhero yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat. Kekuatan yang paling utama adalah kekuatan kebersamaan, kekuatan gotong royong, saling bahu-membahu, sehingga masalah itu sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan bersama. Jadi di sini dibutuhkan pemimpin yang bisa merangkul, mengajak bersama. Di era milenial ini juga dibutuhkan pemimpin yang bisa memotivasi anggotanya. Ya. Jadi kalau teman-teman hari ini misalnya selain menjadi pengajar gitu ya, menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah organisasi, pemimpin daerah ya. Yang paling penting adalah pemimpin yang bisa memberikan motivasi kepada anggotanya ya, sehingga muncullah hal-hal yang positif, hal-hal yang hal-hal yang baik kalau menurut saya. Jadi sementara begitu Pak dosen, singkat dari saya di awal, mungkin lebih enak kita diskusi atau kita tanya jawab gitu. Iya, terima kasih Pak untuk ininya gitu. Mungkin Bapak Jaka, di sini ada dosen juga Bapak Jaka sebagai Ketua Prodi, ada Bapak Acep, saya lihat gitu. Mungkin Salam hormat Bapak. Bapak Jaka Salam atau Pak kenal. Acep Ya. mau silakan Bapak Jaka. Baik, terima kasih waktunya Pak Moderator ini. Khususnya juga buat Bapak Enggi yang saya hormati. Alhamdulillah tadi saya sudah menyimak beberapa hal terkait dengan kepemimpinan ini. Gitu. Memang kalau kita menyimak dari berbagai penjelasan gitu ya, kalau saya simak memang enak didengar ya Pak ya, segala sesuatunya pas gitu ya. Namun kadangkala pada implementasinya itu banyak faktor ya mungkin ya, banyak faktor gitu ya. Atau mungkin juga kendala sehingga seseorang itu ketika ingin melakukan semacam ketegasan atau apa itu kadangkala dipengaruhi oleh hal-hal yang memang ada suatu kepentingan tertentu gitu Pak ya. Nah, kita selaku katakanlah kita tuh selaku pimpinan lah gitu ya. Itu gimana itu secara mensiasatinya gitu ya. Agar kita memang tetap semangat menjalani segala sesuatu yang memang yang sebenarnya gitu ya, apalagi dilihat dari sisi positif secara agama lah gitu ya. Itu memang kadang-kala berbenturan Pak. Begitu saya kira. Terima kasih Pak. Nuhun. Mohon leres pisan Pak. Gitu pami dina ieu nama tangtos Bapak sebagai praktisi gitu, praktisi dalam kepemimpinan gitu. Lebih tahu bagaimana budaya masyarakat tentunya Pak ya, khususnya Bandung Barat seperti itu. Nah, bagaimana mensiasati bahwa kita memahami budaya Bandung Barat tersebut, Pak? Seperti itu.
Saya juga perantau Pak dari Sumedang, jadi antara Sumedang dan Bandung Barat mungkin tidak terlalu jauh seperti itu Pak, budayanya seperti itu Pak. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang lain, silakan apakah mau ikut gabung, mau bertanya. Nanti ada hadiah dari Bapak Hengki, jalan-jalan ke Lembang gratis. Ya, nanti saya siapin hadiah buat teman-teman yang mau bertanya. Nah, tapi saya sepakat tadi ya dengan Pak Kaprodi tadi bahwa memang pemimpin itu harus memiliki keberanian terutama dalam mengambil kebijakan. Ya, memang terkadang kebijakan yang diambil itu kan banyak sekali kepentingan-kepentingan di belakang itu. Nah, oleh sebab itu ya dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Yang paling penting adalah kita harus mengutamakan, ya kalau kita sebagai pemimpin daerah tentu kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi rakyatlah majikan kita, ya. Dan kita harus ya di saat seperti ini memang kita dibutuhkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang memiliki mental yang kuat untuk tidak ya itu tadi barangkali tergoda dengan hal-hal yang tidak baik ya. Makanya kalau saya pribadi selalu mewanti-wanti ke dinas kita ya, terutama dinas yang berkaitan, dinas yang selalu bertemu langsung misalnya dengan masyarakat seperti memberikan seperti di Dukcapil gitu ya, jangan sampai ada pungli gitu. Kita nol kompromi terhadap praktek-praktek pungli atau korupsi. Kalau misalnya terbukti ya dan masyarakat memiliki bukti dengan rekaman dan sebagainya, tentu kita akan berhentikan secara tidak hormat, tentu kita akan mengambil tindakan yang tegas, dan itu pernah kita lakukan. Itu pernah kita lakukan. Ada masyarakat yang memiliki bukti ya pada saat pengurusan KTP, ada petugas kita ya yang melakukan pungli, langsung kita tindak tegas. Gitu Pak Kaprodi, Pak dosen, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Pak. Pak Inten dibuka tanya jawab ya Pak Intennya Pak, biar lebih interaktif Pak Inten. Dibuka tanya jawab aja kepada mahasiswa, mumpung ada praktisi langsung. Saya sangat suka sekali Pak kalau ada pemateri langsung praktisi gitu. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh di raise hand sih itunya, atau mau langsung bertanya silakan. Saya buka dulu 3 pertanyaan mungkin ya. Gitu. Silakan. Assalamualaikum Pak. Ini Pak. Siapa dulu? Adit dulu. Silakan Dit. Silakan Dit. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik selaku moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bapak Himdewan telah bersedia menjadi pemateri di acara Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP ini. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa PGSD FKIP Unpas bersama jajaran saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya Allah, apa nama rapat nailnya? Bapak selaku dan selama menjadi pemimpin itu apa kendala terberat Bapak selama menjabat sekarang menjadi Wakil Bupati di era globalisasi sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanggapi langsung atau mau ditulis dulu Bapak Hengki? Iya. Ya, sebenarnya itulah resiko dari pekerjaan ya, dari jabatan kita. Selalu ada masalah, selalu banyak kendala. Tapi pemimpin di era globalisasi ini harus pemimpin yang bisa memberikan solusi, bisa mencari alternatif jalan keluar. Ibarat kita kalau misalnya dalam satu kemacetan gitu ya, tapi bukan di jalan tol misalnya ya, di jalan biasa kita macet, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu tidak pasti, atau kita putar balik cari jalan lain? Nah, kita sebagai pemimpin di era globalisasi ini harus mempunyai alternatif-alternatif tersebut.
untuk bisa memecahkan persoalan. Nah, kalau ditanya tantangan terbesar atau yang paling berat, ya kalau saya sih sebenarnya menikmati ya, menikmati ya meskipun terkadang menguras waktu, tenaga dan pikiran, apalagi terkait pelayanan ini kan selalu aja ada komplain dari masyarakat. Nah, itu menjadi perbaikan bagi kita. Nah, kemudian di era globalisasi ini mungkin apa ya? Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat atau kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa berita ini tidak benar. Nah, di era globalisasi ini kan banyak sekali, atau kita semua bisa menjadi produsen berita, ya, baik itu berita yang betul atau berita yang hoax. Nah, ini menjadi PR kita juga pemerintah, ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, harus saring dulu sebelum sharing. Karena berita-berita yang tidak benar terkadang ini juga bisa mengganggu stabilitas kita, ya. Kemudian bisa menjadi apa namanya, pemicu perpecahan atau mengganggu persatuan dan kesatuan gitu. Kalau yang lainnya saya rasa sambil berjalannya waktu ya kita menikmati profesi kita sebagai kepala daerah, sebagai pelayan masyarakat. Selebihnya kan saya paling kalau untuk Sabtu Minggu gitu ya, banyak menghadiri acara undangan-undangan dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait persoalan, ya memang pasti lebih banyak Pak Bupati gitu ya. Kalau tugas Wakil Bupati itu hanya disposisi dari Pak Bupati. Tapi saya selalu memberikan masukan, selalu ikut apa namanya, memberikan ya barangkali sedikit masukan agar roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Paling begitu, Kang Adit. Gitu. Kita nikmatin aja masalah yang ada nih. Gitu. Atur nuhun Pak. Pak Opik, mikrofonnya Pak Opik. Jawaban yang luar biasa, Bapak Hengki. Terima kasih. Di sini ada yang mau bertanya juga. Ada Putri Milatus. Silakan Putri Milatus. Ada yang mau ditanyakan ke Bapak Hengki yang ganteng ini. Saya melihat langsung ternyata luar biasa, Pak. Silakan Putri Milatus. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tumilatus dari jurusan PGSD angkatan 2020. Izin bertanya, di sini Bapak tadi mengatakan seorang pemimpin itu harus bisa memberikan motivasi kepada anggotanya. Nah, itu motivasi yang seperti apa, Pak? Contohnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, motivasi yang seperti apa tentu tergantung kita sebagai pemimpin apa juga gitu ya. Sebagai pemimpin perusahaan tentu motivasi kepada bawahan kita agar lebih produktif gitu kan, agar capaian-capaian yang diharapkan itu bisa terwujud gitu. Nah, kalau saat ini ya sebagai kepala daerah yang bisa dikatakan juga masih muda, masih milenial gitu ya, saya memotivasi teman-teman muda juga untuk ayo berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara kita atau untuk daerah kita, ya. Terutama misalnya anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Saya selalu motivasi bahwa ingat loh, ya, masa depan KBB ini ada di tangan teman-teman semuanya. Estafet kepemimpinan juga ada di teman-teman semuanya. Mulai dari sekarang, mari kita menjadi SDM yang
ya mau berpikir tentang kemajuan daerahnya gitu. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang misalnya tidak bermanfaat gitu. Ayo teman-teman semua manfaatkan hidup untuk hidup yang bermanfaat meskipun itu hal yang kecil gitu. Seperti misalnya mengedukasi masyarakat terkait kondisi saat ini COVID ya. Ini bagian dari ini adalah bagian dari saya memotivasi teman-teman semuanya. Termasuk juga misalnya di kondisi COVID seperti ini bagaimana saya memotivasi teman-teman untuk bisa bertahan ya. Itu kita tuh harus lebih kreatif, inovatif dari sisi ekonomi misalnya harus menciptakan peluang-peluang usaha yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Jadi motivasi seperti apa tuh banyak ya, tergantung apa jabatan kita, apakah itu pimpinan organisasi, ya pimpinan daerah atau pimpinan perusahaan. Gitu. Begitu Teh. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sami-sami. Terima kasih Putri Milatus sudah memberanikan. Luar biasa Pak, sudah bisa mengajukan pertanyaan itu keberanian luar biasa untuk mahasiswa gitu Pak. Di sini ada juga yang mau bertanya, ada dosen juga Bu Febi di sini saya melihat ada Bu Febi. Bu Febi jangan isi pertanyaan dong, ngasih masukan aja Bu Febi. Bu Febi mau muncul Bu Febi. Ini ada dosen Pak Acep seperti di sini yang terlihat. Ada Intan Permatasari masukkan tangan, silakan Intan muncul, silakan Intan. Kepada Bapak Moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Wakil Bupati. Di sini saya menanggapi bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus menjadi agen perubahan. Nah, menurut pendapat Bapak, bagaimana gitu kita sebagai calon guru masa depan menghadapi masalah yang terjadi saat ini untuk menjadi agen perubahan yang dapat diterima di lingkungan masyarakat tentang COVID-19 saat ini. Bahkan Bapak juga yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati, bagaimana gitu tadi memotivasi calon guru yang ada di daerah Bandung Barat. Terima kasih Bapak. Ya, menjadi agen perubahan, menurut saya kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat saat ini ya. Baik itu mengarah ke hal-hal yang positif maupun juga hal yang negatif. Jadi agen perubahan ini pengertiannya sangat luas. Nah kalau seorang guru tentu kita harus bisa menciptakan SDM-SDM yang berkualitas ya, agar SDM tersebut bisa membantu memajukan bangsa dan negara ini. Nah, bangsa negara ini tidak mungkin besar, tidak mungkin maju tanpa SDM yang berkualitas. Nah, dan ini butuh peran serta dari seorang pendidik, seorang pengajar gitu. Makanya saya sangat mengapresiasi ya bagi teman-teman yang berkecimpung di profesi itu ya, yang mau mengorbankan waktunya, tenaga, pikirannya untuk mencerdaskan bangsa dan negara ini, karena masa depan kita ini ya tergantung dari SDM anak didik kita dan juga tergantung dari para pendidik. Nah, ya saya berharap mudah-mudahan para pendidik di era globalisasi ini, di era milenial ini lebih kreatif, lebih inovatif dalam memberikan materi atau memberikan ilmu kepada anak didiknya. Dibutuhkan seorang guru juga yang visioner, ya, tahu tantangan ke depan, sehingga disitulah muncul ide-ide dari para pendidik kita, ya, agar kualitas pendidik, kualitas pelajar kita ke depannya lebih baik. Saya rasa itu. Betul sekali Pak. Jadi ini calon guru sekolah dasar Pak. Saya mengapresiasi loh Pak dosen.
Karena selama pandemi ini menjadi seorang guru itu tidak mudah ya. Jadi profesi yang melekat pada teman-teman semua ini luar biasa gitu. Saya mengajarkan anak saya selama pandemi kemarin ya, ada yang SD dan sekarang TKB ini ternyata lebih enak kita memimpin masyarakat gitu ya, mengajak masyarakat, ayo kita ke sana, ayo kita sama-sama berkegiatan sosial daripada kita mendidik anak-anak kita gitu ya. Kadang kita sudah jelaskan berapa menit lagi berubah lagi. Nah, inilah yang menjadi tantangan ke depan dan salut buat teman-teman semuanya. Betul sekali Pak, saya lihat jadi guru sekarang ketika masa pandemi mereka home visit Pak. Jadi mereka mengunjungi siswa-siswa sekolah dasar ke rumah-rumah seperti itu. Jadi memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Ada yang berangkat dengan suaminya gitu untuk home visit ke rumah-rumah siswa. Tapi mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat mereka. Amin, amin. Kalaupun di dunia belum bisa membangun istana, insya Allah di surga bisa membangun istana. Gitu. Amin, amin Pak. Termasuk termasuk untuk pemimpinnya Pak, yang merekomendasikan seperti itu. Amin. Di sini juga ada Fitri Widya. Ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, silakan. Fitri Widya muncul, silakan. Ada Fitri Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Taufikul Dahlan, dan izin bertanya kepada Bapak Hengki. Jadi saya melihat Pak, kebanyakan perempuan yang bertanya Pak. Yang ada juga sepertinya banyak ibu-ibu ya, teteh-teteh ya. Betul sekali Pak, jadi calon guru sekolah itu kebanyakan didominasi kaum perempuan Pak. Bahkan saya menemukan ada satu kelas itu perempuan semua. Silakan Fitri Widya, lanjutkan. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Fitri Widya, alumni PGSD tahun 2019, lulusan tahun 2019. Izin bertanya Bapak, terkait pimpinan di era globalisasi ini. Kebetulan saya juga seorang guru yang notabene telah tadi disebutkan oleh Bapak dosen, memang saat ini guru sedang luring dan home visit di cuaca yang kurang mendukung ini. Terkait pemimpin era globalisasi yang tadi telah Bapak sampaikan, ada 3 hal kurang lebih yang tadi saya tangkap itu yang harus dimiliki oleh pemimpin era globalisasi. Yang dimana 1, siap melayani, yang kedua inovatif atau kreatif, dan yang ketiga adalah kolaboratif. Di sini saya akan bertanya di salah satu poinnya, yakni kolaboratif. Kolaboratif seperti apa yang digunakan, yang diimplementasikan seorang pemimpin, baik itu pemimpin seperti Bapak itu mewakili suatu daerah ataupun dalam lingkup organisasi lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Teh Fitri, pertanyaannya bagus sekali. Saya jadi bingung nih ngejawabnya. Tapi begini, di era pandemi saat ini kekuatan yang paling utama adalah kekuatan kebersamaan, kekuatan gotong royong. Ya, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah sosial tanpa adanya kolaborasi dengan pihak lain. Nah, pada saat pandemi, kita sebagai pemimpin daerah, saya selalu mengkampanyekan keluarga yang mampu membantu 1 atau 2 keluarga yang tidak mampu, atau tetangga di kanan kirinya. Nah, inilah bentuk kolaborasi. Termasuk juga saya mengajak pihak-pihak yang lain ya untuk ikut membantu, karena masalah pandemi ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita semua, baik itu dari unsur akademisi ya dengan edukasinya, kemudian media dengan update pemberitaannya gitu kan, kemudian masyarakat, pengusaha ya. Jadi kolaborasi pentahelik inilah yang
tentu kita terus harapkan, tentu terus kita ajak ya pihak-pihak yang lain untuk mau bersama-sama menyelesaikan masalah atau mau bersama-sama di dalam pembangunan. Jadi itu tadi Teh, kolaborasi apa yang kita terapkan ya sebagai pemimpin, ya tentu tadi kolaborasi pentahelik di mana unsur swasta, unsur masyarakat, akademisi, media, kita bersatu, kita bersama-sama dalam pembangunan. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi betul sekali Pak. Jadi sekarang itu dengan masa pandemi ini diuji gitu Pak. Diuji ke kemampuan mental, proses berpikir di dalam masa-masa sulit. Seperti saya memahami apa yang Bapak rasakan, mengingat Bapak mengorbankan waktu untuk untuk keluarganya gitu, untuk memikirkan warga Bandung Barat seperti itu Pak. Dengan masalah yang luar biasa, saya memahami masalah tersebut gitu Pak. Oke, Termasuknya kondisi pandemi ini tenaga dari teman-teman pendidik ini juga luar biasa. Ya, saya mengapresiasi sekali. Betul sekali Pak. Betul Bapak nyebutkan tadi ada kolaborasi antara pemerintah, pihak pendidikan, dan masyarakat untuk saling membangkit kembali mungkin ya Pak ya di masa-masa sulit seperti ini. Karena saya melihat banyak juga orang tua dari mahasiswa yang dirumahkan Pak, yang dirumahkan akibat ini gitu. Jadi mudah-mudahan gitu mereka tetap bisa untuk kuliah dengan adanya bantuan berupa kuota seperti itu terhadap mahasiswa seperti itu Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini ada Ratu Nadia. Nah, silakan Ratu Nadia naik. Ratu Nadia silakan. Ya, Bapak, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ratu Nadia dari angkatan 2019. Izin bertanya. Menyinggung tentang kepemimpinan, saya tahu betul Bapak Hengki itu awalnya dari artis ya Pak ya, terkenal gitu Pak. Ya, saya suka lihat nonton Bapak di TV gitu Pak. Senang gitu, banyak yang fans juga gitu Pak. Saya mau nanya Pak, dari dunia hiburan kan artis ya Pak, kenapa Bapak memilih ke dunia politik, khususnya di dunia pemerintahan gitu Pak. Sedangkan Bapak tahu sendiri bahwa jadi pemimpin itu susah ya Pak, amanatnya itu besar ya Pak, tanggung jawabnya besar ya Pak. Segala risikonya juga sulit ya Pak. Dan saya tahu Bapak juga punya keluarga gitu, keluarga juga menanti di rumah gitu, dan sekarang lagi masa COVID ini dengan Bapak yang harus turun ke lapangan mengayomi masyarakat itu sangat riskan gitu ya Pak. Keluarga mungkin khawatir atau bagaimana ya Pak. Saya tanya kenapa alasannya Bapak malah mau menjadi wakil gubernur gitu Pak. Itu yang tanggung. Wakil Bupati Teh. Iya. Amin, amin, amin. Doa dari Ratu Nadia. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya semuanya berproses secara alami ya, tidak dipaksakan. Jadi begini, orang tua saya selalu mengajarkan manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Nah, menjadi manusia yang bermanfaat memang tidak harus di dunia politik gitu, tidak harus menjadi kepala daerah gitu. Bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang dokter, relawan, pekerja sosial dan lain-lain. Tapi ya siapa yang bisa menolak namanya takdir ya. Karena memang takdir saya di jalur politik ya tentu ini saya jalani dengan sukacita ya, meskipun ya banyak resikonya, tapi itu sudah resiko dari pekerjaan. Jadi kalau ditanya kenapa dari artis berpindah ke politik, ya itu tadi karena saya ingin bermanfaat untuk hidup yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ketika menjadi kepala daerah ini ya bisa memberikan manfaat lah ke masyarakat ya, setidaknya dari kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu kebijakannya pro rakyat, dan mudah-mudahan
ya banyak bisa memberikan inspirasi terutama untuk anak-anak muda agar bisa menjadi pemimpin. Siapapun mampu menjadi pemimpin terlepas dari latar belakangnya Anda siapa gitu. Ya, mau hari ini saya seorang guru, ya, besok bisa saja saya menjadi kepala daerah, ya. Dari seorang guru menjadi anggota dewan, kemudian menjadi kepala daerah. Kenapa tidak? Ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi. Gitu. Saya rasa itu ya. Kalau ditanya tadi kenapa berpindah ke politik, itu tadi ingin bermanfaat untuk orang lain. Betul Begitu. sekali. Betul sekali Pak. Itu kemampuan adaptif. Jadi intinya kita melihat, saya juga mengajarkan ke mahasiswa, apapun pekerjaannya, selama itu halal, silakan lakukan untuk kemaslahatan orang banyak, seperti itu Pak. Dan yang paling penting kita tidak malu untuk belajar. Ya, saya pun menjadi seorang kepala daerah atau terjun ke politik itu juga tantangannya besar. Apalagi di era saat ini kan masyarakat sudah pintar ya. Kadang ya banyak pertanyaan gitu. Artis bisa apa sih gitu ya. Ya, itulah yang harus kita jawab gitu. Bagaimana kita bisa menghadirkan solusi, ya, bagaimana kita bisa menyampaikan program-program kita yang baik saat pemilu, saat kampanye. Nah, begitu juga teman-teman. Teman-teman bisa saja menjadi pemimpin. Jadi saya rasa kita semuanya bisa ke depan ya menjadi pemimpin untuk ya diri kita maupun untuk orang lain. Oke, betul Begitu sekali. kan? Betul sekali Pak. Di sini di chat banyak sekali Pak yang bertanya. Saya baca dulu. Ada Abdul Fajar katanya. Abdul Fajar, silakan mau bertanya Abdul Fajar. Silakan Abdul Fajar. Di unmute dulu Abdul Fajar, itunya Zoom-nya. Silakan. Sepertinya kesulitan Abdul Fajar. Suaranya nggak ada Abdul Fajar. Kesulitan atau bisa bisa kedengaran Abdul Fajar? Halo, Pak. Nah, silakan Ya, Abdul Fajar. penggunanya. Izin bertanya, Pak. Mangga kerja. Bentar, Pak. Bagaimana Bapak selaku pemimpin gitu menanggapi orang-orang yang tidak sepemikiran dengan Bapak gitu, Pak? Kayak kurang pro ke Bapak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ya kalau saya sih biasa aja menanggapi hal itu, Kang. Karena bagi saya itu adalah hal yang biasa saja gitu ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sepemikiran dengan kita. Ya, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sependapat dengan kita. Ya, tinggal jadikan perbedaan itu sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan gitu. Justru perbedaan-perbedaan itu ya memang kita bangsa Indonesia ini kan penuh dengan keberagaman ya. Jadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai apa barangkali Pak dosen ya. Perbedaan-perbedaan itu jadikan sebagai motivasi kita lah. Ya. Kalau kita ya, kalau saya sih tentu senang memiliki teman berdebat, teman yang memiliki beda pendapat, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang baik gitu. Tidak semuanya harus pendapat. Kalau misalnya semuanya ibaratnya asal Bapak senang, itu juga tidak baik. Jadi kalau ada yang tidak sependapat, ya nggak apa-apa kan. Kadang-kadang Kang Fajar aja dengan pacarnya barangkali beda pendapat. Kan tidak bisa apa namanya harus sama. Jadi ya kita santai aja weh gitu. Santuy. Betul sekali Pak, bahwa santai saja ya Pak ya.
Gimana, Abdul Fajar? Cukup pertanyaannya? Bapak sebagai pemimpin gitu mengarahkan dan membimbing gitu Pak anggota-anggota Bapak supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, pertanyaannya gimana, Kang? Bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin mengarahkan dan membimbing anggota atau kelompok Bapak supaya mencapai target yang diinginkan. Ya, tentu pemimpin di era globalisasi ini adalah pemimpin yang mau mendengar ya, mau mendengar. Nah, kita harus mau menerima masukan dari anggota-anggota kita. Nah, baru kita jadikan berbagai macam masukan itu agar satu pemikiran, satu visi misi. Yang paling penting barangkali ya menurut saya yang paling penting tujuannya apa nih? Nah, kalau tujuannya untuk kebaikan, saya rasa kita bisa memberikan pemahaman bahwa keputusan yang kita ambil ini untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Nah, saya rasa dengan kita melalui proses musyawarah ya untuk mencapai mufakat, saya rasa setiap perbedaan-perbedaan atau setiap semuanya diawali dengan musyawarah, demokrasi ya tentu tidak sulit untuk menemukan kata sepakat atau untuk mengajak anggota-anggota kita sejalan dengan apa yang menjadi visi misi kita atau sejalan dengan pemikiran kita gitu. Saya rasa gitu, Kang. Gitu mungkin ya, Abdul Fajar. Terima kasih Abdul Fajar. Kang Fajar, kalau saya lihat sepertinya ini calon-calon pemimpin masa depan ini. Amin, amin. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Pak dosen, teman-teman, mudah-mudahan Kang Fajar ini bisa menjadi the next leader. Amin ya Allah ya alamin. Amin. Jadi karena mereka semangat Pak melihat pematerinya Bapak gitu. Jadi terdata di sini ada 300 Pak yang daftar, yang masuk ke sini sekitar 200 lebih Pak yang ikut. Jadi kebayang kalau 200 ini Bapak berikan pengalaman yang berharga walaupun hanya 1 jam atau 2 jam, ini menjadi satu pengalaman bekal hidup mereka menjadi sebuah seorang pemimpin nanti ke depan mungkin Pak, seperti itu. Sebenarnya juga boleh juga teman-teman memberikan masukan ya, karena saya meyakini generasi muda, anak muda ini pemikirannya luar biasa, ide-idenya, gagasannya ya, out of the box, ide-ide yang kreatif, yang unik, sehingga kita sebagai pemimpin ya dalam hal ini kepala daerah tidak ketinggalan zaman gitu loh ketika anak-anak muda itu yang memberikan masukan gitu. Misalnya Pak Wabub ya nanti mau dong begini. Nah kita sebagai generasi muda kan, kita sebagai pemimpin ini kan harus tahu apa yang menjadi keinginan dari teman-teman generasi muda. Boleh juga Pak dosen memberikan masukan, kritikan, ya apa sajalah, makian juga boleh, karena ya itu tadi kita sebagai pemimpin ya harus siap dikritik, mau melayani. Betul sekali Pak. Pengalaman saya dengan Pak Jaka, dengan Pak Acep, dengan Bu Pebi mengajar di mahasiswa kami itu, yang penting ada ide yang dimasukkan atau diarahkan, itu luar biasa Pak. Ide-ide yang masuk dari mahasiswa seperti itu. Sehingga menjadi suatu hasanah baru Pak buat pembelajaran di kampus kami, khususnya di PGSD FKIP Universitas Pasundan. Ditambah lagi. Kapan-kapan saya mampir ke kampus untuk bisa berdiskusi tatap muka. Dengan senang hati Pak. Dengan senang hati Pak, silahkan. Ya, kami membuka kedua tangan kami untuk menerima Bapak di kampus PGSD FKIP Unpas. Begitu ya Pak Jaka ya? Iya betul Pak. Kami tunggu Pak kehadirannya. Terima kasih. Pak Kaprodi mungkin bisa memberikan masukan terkait dunia pendidikan ya saat ini ya. Barangkali masukan itu ke depan ya bisa menjadi sebuah kebijakan yang baik untuk dunia pendidikan kita, Pak Kaprodi. Baik, Pak Engki, terima kasih.
Kalau saya bicara dari kacamata pendidikan ya, memang terkait dengan masalah kehidupan kampus tentu akan berbeda dengan masalah kehidupan di kepemimpinan daerah gitu Pak ya. Namun sejalan dengan itu gitu, tentu memang dunia pendidikan juga memang sebetulnya harus berkontribusi juga ya ke bidang kepemimpinan kedaerahan gitu ya. Nah, saya juga selaku prodi mudah-mudahan saja di antara anak-anak kami mahasiswa gitu ya, ada ide-ide bagus yang bisa disumbangkan gitu ya. Seperti apa tadi yang dikatakan Pak Hengki juga, masa kekinian itu memang sangat luar biasa, apalagi mahasiswa saat ini gitu ya. Ada kalanya apa yang tak terpikirkan oleh kita gitu ya. Mungkin mahasiswa itu ada ide-idenya gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan saja dunia pendidikan yang ada di kita pun gitu bisa lebih baik ya. Kalau dalam kepemimpinan, mudah-mudahan kepemimpinan untuk setiap periode khususnya hima ya gitu ya, kepemimpinan hima itu menjadikan acuan buat ke depan lah gitu ya. Nah, kalau terkait dengan kedaerahan, sebetulnya ya mari kita bekerja sama gitu ya. Siap. Itu gitu. Karena memang yang namanya saling memberi ya, itu memang baik gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan dan apa juga inputan dari teman-teman ya itu juga merupakan hal yang sangat berharga gitu. Itu yang penting gitu. Karena di sini juga tentu setiap insan juga menuntut memiliki pemimpin yang memang luar biasa gitu dalam segala hal gitu. Saya kira itu hal yang memang wajar sambil berjalan gitu. Nah, tadi saya juga menyimak yang namanya kritisi gitu ya. Dapat menerima sih sebetulnya ya, menerima dan mengayomi itu hal yang penting. Mudah-mudahan para pemimpin, baik itu pemimpin daerah ataupun pemimpin yang lain gitu ya, yang penting itu terbuka ya, terbuka apapun yang memang masukan, kritikan itu. Mudah-mudahan itu menjadi dasar untuk membangun bangsa ini gitu. Saya kira itu Pak. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Ya, terima kasih. Betul sekali Pak Jaka. Jadi saya harapkan gitu bagusnya kepada mahasiswa supaya dia mendapatkan pengalaman langsung dari orang-orang yang emang sudah sukses. Kalau guru ya guru yang sukses, pemimpin ya pemimpin sukses seperti Pak Jaka, Pak Hengki, sehingga menjadi ada suatu teladan. Karena yang saya pahami Pak Hengki, ketika seorang itu sukses, ada dua yang mesti ditiru bagi mahasiswa. Satu, amalannya apa? Tentu Pak Jaka sama Pak Hengki juga ada amalan apa itu tahajud, duha. Kedua, prosesnya bagaimana? Nah, itu yang mesti dipelajari oleh mahasiswa ketika kita ingin menjadi seorang yang sukses seperti itu. Mungkin amalan dan prosesnya bisa dijelaskan Bapak Hengki, bisa menjadi wakil bupati. Ya kalau saya selalu libatkan Allah dalam setiap ikhtiar kita, dalam setiap usaha kita, dan yang paling penting adalah restu dari kedua orang tua kita. Jadi itu yang betul-betul harus kita pegang. Saya rasa hanya itu sih kalau selama ini ya, baik berkarir di bidang entertain maupun juga di bidang yang sekarang sebagai kepala daerah, saya selalu menyempatkan diri untuk ya kalau ibadah itu sudah menjadi kewajiban kita, tapi saya selalu menyempatkan diri untuk pulang ke kampung, ya, mencuci kaki ibu saya, ya, kemudian airnya
saya minum, saya bawa gitu, itu buat mandi segala macam, itu ya bentuk apa ya? Mungkin ya kalau di dalam Islam mungkin tidak ada, tapi itu sebagai bentuk apa namanya, kebiasaan saja dari dulu gitu. Awal saya merantau dari Blitar ke Jakarta, saya juga seperti itu gitu ya. Mungkin ya menjadi ya kebiasaan ya, dilangkahi dulu sama orang tua, kemudian mencuci kakinya dan lain sebagainya. Jadi 2 amalan itu yang sampai hari ini pun masih saya jalankan gitu. Kalau ibadah mah sudah menjadi kewajiban kita lah. Betul sekali. Jadi begitu mahasiswa. Jadi kalau ingin sukses harus memuliakan orang tua dan guru mungkin ya, Pak Hengki, Ya, seperti guru-guru itu. kita betul, betul. Iya, karena saya diamanahi menjadi moderator sampai pukul 12.20, Pak. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 12.20. Sebelum saya menutup, mungkin ada quote, Pak, dari Bapak untuk mahasiswa PGSD FKIP Unpas. Silakan, Pak, dipersilakan. Buat Bapak Hengki ada kata-kata sebelum penutupan mungkin, Pak. Ya, saya berharap teman-teman semuanya ya tetap memiliki semangat juang yang tinggi ya untuk bisa mencerdaskan putra-putri kita ya. Jangan mengeluh ya. Insya Allah apa yang kita lakukan bermanfaat dan pahalanya mengalir. Tadi sempat kita bahas meskipun kita tidak bisa membangun istana di dunia, insya Allah kita bisa membangun istana di surga. Ya, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini atas dasar ikhlas ini ya, itu bisa membawa kebaikan juga bagi diri kita. Menjadi pengajar yang ikhlas, mendidik anak didik kita yang ikhlas, insya Allah nanti mereka bisa menjadi tokoh ya, yang memiliki kebijakan-kebijakan yang baik kepada rakyat sehingga pahalanya juga ikut mengalir. Jadi saya menutup mungkin Zoom hari ini dengan selalu manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Mungkin itu aja Pak dosen. Oke, Pak Kaprodi, terima kasih Pak Hengki. Dari Bapak Jaka mungkin ada statement terakhir sebelum penutupan Pak buat mahasiswa Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator juga Pak Hengki yang tadi sudah memberikan statementnya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hengki, itu memang saya juga sependapat. Namun saya menambahkan saja ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Yang penting itu sebetulnya ada komitmen pada diri Anda gitu ya. Komitmen di sini artinya tidak pelin-pelan gitu. Jadi Anda komitmen dengan target apa yang memang Anda harapkan nanti, apalagi sebagai pemimpin. Nah, khususnya untuk adik-adik mahasiswa di suatu saat nanti sudah menjadi pemimpin, apa mungkin guru atau apalah gitu ya, ketika terjun di masyarakat, yang penting kita sebagai umat bisa berkontribusi dan memberi nilai manfaat buat masyarakat, itu sih yang penting itu. Karena hidup ini tidak ada artinya tanpa masyarakat. Jadi apa yang nanti memang menjadikan nilai manfaat untuk masyarakat, ya itu lakukan gitu. Action, namanya pemimpin kan actionnya, bukan masalah pemimpinnya tapi actionnya. Itu hal yang menjadi keutamaan dalam hidup gitu ya. Dan kita selaku umat jangan lupa gitu ya, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hengki, yang namanya ibadah mah itu sudah kewajiban. Namun ada plusnya, ditambah Anda mungkin suka tawasul, wirid lah, itu gitu ya. Jangan lupa wiridnya, terutama ya salawatnya ya. Saya sering banyak salawat Pak, insya Allah lah gitu. Biasanya apapun masalahnya dengan kita selalu bersalawat, insya Allah ada jalan keluar. Itu saja. Baik, terima kasih.
Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Hengki Kurniawan, misalkan di sela-sela kesibukannya, kepada Bapak Jaka. Mungkin saya mengutip beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Hengki. Beberapa kriteria dalam kepemimpinan, biasanya pemimpin harus bermental kuat. Nah, mental itu adalah keteguhan jiwa. Jadi teman-teman harus mempunyai keteguhan yang kuat dalam mencapai suatu tujuan. Lalu harus mampu menjawab tantangan zaman, betul sekali bahwa sekarang adalah zaman milenial, yang mana semua serba cepat, seperti itu. Lalu melanjutkan estafet kemerdekaan, mampu berkolaborasi, betul sekali bahwa sekarang dituntut untuk mampu berkolaborasi dan meminimalisir segala gesekan yang terjadi. Lalu mampu memberikan solusi terhadap masalah yang ada, mampu memberikan penyeleksian atau memberikan solusi pendidikan kepada masyarakat dan lebih produktif terhadap keadaan seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Pak Hengki dan Pak Jaka, buat semuanya, buat teman-teman semua. Sukses semuanya, teman-teman, Pak Jaka, Pak dosen, sukses semuanya, Pak moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ditunggu di Saling mendoakan. PGS, ya Pak. Ditunggu di PGSD FKIP Unpas, Pak. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Siap. Ya, akhirul kalam, saya tutup acara ini. Saya kembalikan lagi kepada MC Hima PGSD FKIP Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun Bapak. Mangga nuhun. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya kepada Bapak Ketua Program Studi PGSD FKIP Unpas dan kepada moderator kita dan kepada Wakil Bupati Bandung Barat. Nah, semoga ilmu yang kalian dengarkan tadi bermanfaat untuk dunia akhiratnya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Jangan lupa ibadahnya. Saya selaku MC Haji Nugraha mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon sedikit informasi untuk angkatan 2020 setelah ini break dulu azan dan sholat. Nanti ditunggu pukul 13 ya untuk masuk lagi ke Zoom mengenai pemilihan ketua angkatan atau pemaparan visi misi dari calon-calon ketua angkatan maksudnya. Untuk seluruhnya terima kasih telah bergabung dengan kami di Jendela Publik. Semoga diberikan kesehatan dan ketabahan. Mohon panginten itu Pak Kaprodi, hatur nuhun, Ketua Hima, panginten teman-teman semua, panginten abdi bade pamit ti payun, Pak Jaka. Mohon sami Pak. Pak hatur nuhun ya Pak Taufik. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin. Pak hatur nuhun pisan Pak. Pak hatur nuhun pisan Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama buat semua ya, tetap semangat ya Bapak izin. Assalamualaikum.